OTKR, Pak. Ingin bertanya tentang seputar dunia K3. Saya ingin bertanya bagaimana cara menerapkan K3 di bengkel. Oke. Nah, ini kebiasaan. Orang yang tidak terbiasa itu selalu tidak nyaman. Untuk memulai sesuatu itu agak berat. Contohnya tadi kita latihan tepuk tangan tuh. Ya. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, iramanya ketemu, akhirnya kompak tuh tadi. Ya, Pak. Itu tadi saya bilang. Jadi penerapan, jadi kebiasaan misalnya. Tidak harus bengkel besar. Bengkel kecil pun, ya tadi contohnya sepatu. Banyak sing neng bengkel itu guys sandal. Ya, sederhana aja ketiban kunci loh. Ya, lek kena neng ujung jari, jempol apa kan loro. Nah, minimal kalau dia ada pelindung, ya sakit tapi nggak nemen-nemen menurut toh. Satu. Nah, yang kedua, kita lihat dulu lingkungan kerja kita, bengkelnya bengkel apa, yang berurusannya dengan apa. Ya. Kalau dia berurusan dengan oli, ya kita harus tahu sifat oli itu seperti apa. Ya, kalau dia bengkelnya misalnya ada bengkel yang kimia, kayak barang kimia ya, bengkel misalnya. Nah, dia banyak berurusan dengan apa. Atau misalnya bengkelnya bengkel las, dia harus banyak berurusan dengan apa. Pastinya setrum dan sebagainya. Nah, sehingga itu yang perlu kita pahami. Itu namanya lingkungan kerja. Lalu posisi kerja. Nah, kita tuh punya berapa tim, berapa teman dalam ruang kerja itu. Ya, apakah ruang itu cukup untuk bekerja dengan nyaman? Karena begitu kalian tidak bekerja tidak pada kondisi nyaman, produktivitasnya pasti akan menurun. Ya, betul toh? Kenapa kalau saya tanya, saya balik misalnya, kamu kok nyaman, kok main HP kok betah, main game berjam-jam gitu kan? Kenapa nyaman, seneng, ya. Tapi lek kok sinau 5 menit es ngantuk motone, karena nggak beremu, nggak rasa nyaman. Nah, harusnya dibalik, bagaimana kita belajar menemukan kenyamanan. Jadi memahami dulu kondisi kerja, terapan K3, apa yang kira-kira perlu. Ada beberapa yang memang perlu pakai sarung tangan, Ada yang tidak perlu. Ada yang harus pakai kacamata pelindung, Kan tidak semua pekerjaan harus pakai kacamata pelindung. Ya, tapi pada saat ini butuh untuk melindungi. Karena begini, begitu kecelakaan, awakmu kecelakaan, konco-koncomu rugi enggak, kowe sing rugi karo keluarga. Jadi K3 itu bukan buat orang lain, bukan buat perusahaan, tapi buat melindungi diri kita. Apakah K3 memiliki undang-undang hukum? Jika kita melanggar K3 terus itu bagaimana tindakan? Kalau ada perlindungan hukumnya ada. Ya, sekarang semua di Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan. Ya, itu perlindungan hak tadi. Ya. Jadi pada saat kalian punya asuransi, ya di sebuah pekerjaan lalu tidak menggunakan K3, terjadi kecelakaan kerja, itu asuransinya nggak bisa cair, nggak bisa keluar. Kenapa? Kalian sudah tidak mengikuti aturan standar pekerjaan. Dianggap human error, kecelakaan akibat kelalaian pekerja, rugi toh. Nah, K3 itu fungsinya, undang-undangnya untuk melindungi ketenaga kerjaan. Jadi kita ini semua dilindungi. Kita bikin SIM itu, di SIM itu kan sudah ada asuransinya, asuransi kecelakaan. Jadi begitu sampai kecelakaan, sampai masukkan ke jasa raja, keluar kecelakaan. Kan nggak ada yang tahu toh, kan padahal dibaca undang-undangnya ada. Nah, gitu loh. Ya, itu untuk melindungi kita. Jadi kalau nggak ada itu, dianggap kecelakaan kerja yang disebabkan kegagalan kita. Jadi tidak ada asuransi, biarpun sampean bayar asuransi, nggak cair asuransi. Momennya BPJS nggak cair.
Oke, ada lagi? Nah, kalau saya pakai asuransinya internasional. Tak tunjukin. Biar punya apa? Duwe kepastian. Jadi saya di mana aja selama di muka bumi, nggak neng planet Leo. Nah, saya kerjanya di sini. Apa nih? Hah? Lembaga PBB, logonya PBB. United Nation itu kan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya salah satu agensinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau saya ke kantor masuk pakai barcode. Kalau nggak ada ini nggak bisa masuk kantor. Pintunya nggak kebuka. Jadi saya itu staf diplomatik, punya kekebalan hukum. Tapi tidak saya gunakan karena hidup di Indonesia tidak boleh. Ya sadar dirilah ngono lho. Masa ning kampung dhewe arep kemelelet. Mudah-mudahan ada perubahan dan sukses. Aku pengen arek-arek jadi kabeh kelas loro toh? Iya. Sukses kabeh kelas 3 wis enak. Begitu pengen kuliah gampang, pengen nyambut gawe ini ya gampang. Ya, karena cara berpikirnya sudah benar, idenya akeh, ya disiplinnya ono, attitude ono. Gampang wis. Banyak saya perusahaan tapi banyak wong pinter kan bahasa nih, banyak wong pinter tapi banyak juga orang yang tidak punya totok krama.